Per 21 Desember 2025, Bandara Soekarno-Hatta mencatat 174.000 penumpang dengan 1.154 penerbangan pesawat, baik domestik maupun internasional. Angka ini diprediksi cenderung meningkat seiring dengan berjalannya libur Natal dan Tahun Baru. Diprediksi puncak dari libur Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada 28 Desember 2025 dengan 181.000 penumpang. Surabaya, Denpasar hingga Makassar menjadi tujuan favorit untuk penerbangan domestik, sementara Thailand, Malaysia hingga Arab Saudi menjadi favorit untuk rute internasional. Dan untuk mengetahui informasi terkini arus mudik Natal dan Tahun Baru, kita sudah terhubung dengan jurnalis Niko Anggriawan dan juru kamera Haniel Rivelino di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat siang, Niko. Apakah tempat Anda melaporkan sekarang di Bandara Suta sudah terjadi penumpukan hari ini? Bagaimana kondisinya di sana? Ya, kalau berbicara terkait dengan penumpukan atau tidak, ini ada jam-jam ramai atau jam-jam tertentu yang merupakan jam crowdednya masyarakat ingin menggunakan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta. Kalau misalnya data per tanggal 23 Desember 2025 ini ada sekitar 160.000 rencana penerbangan yang nantinya akan terbang, calon penumpang yang akan terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dan kemudian terkait dengan penerbangan sendiri, tidak hanya pergerakan penumpang yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ini, Lintang dan juga saudara, tentunya pengamanan ini nantinya akan terus dimaksimalkan oleh otoritas setempat untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan juga calon penumpang yang ingin terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Kita sudah bersama Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Ronald Sipayu yang saat ini sudah bersama Kompas TV. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, Pak, terkait dengan pengamanan di Bandara Soekarno-Hatta sendiri dari Polresta Bandara Soekarno-Hatta ini seperti apa, Pak? Ya, jadi kami laporkan per tanggal 19 Desember, Polres Bandara juga sudah melaksanakan kegiatan operasi lilin dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru. Jadi dalam pola pengamanan yang kita laksanakan, kita mendirikan ada 4 pos, terdiri dari 3 pos pengamanan di setiap terminal dan 1 pos terpadu. Dan di tempat ini, di Terminal 3, kita juga mendirikan 1 pos pengamanan untuk melaksanakan tugas 24 jam untuk memastikan bahwa arus pergerakan penumpang dan juga kegiatan mobilitas kendaraan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, kalau misalnya dari polisi sendiri, Pak, bagaimana caranya untuk bisa membuat penumpang tidak ragu-ragu untuk bertanya kepada polisi, Pak? Ya, untuk mekanisme mereka ingin menuju terminal berapa, ini seperti apa cara dari polisi? Ya, jadi di Terminal 3 ini sendiri kami mempunyai pos pengamanan dan 1 pos yang dimiliki Angkasa Pura, pos terpadu. Itu merupakan kolaborasi antara seluruh stakeholder yang ada yang siap sedia memberikan bantuan dan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Baik informasi maupun bantuan-bantuan kepolisian seperti membantu untuk berpindah terminal. Ya, jadi kita juga memiliki layanan antar penumpang antar terminal untuk membantu masyarakat yang mungkin membutuhkan perpindahan terminal dengan cepat karena dikejar waktu, ataupun layanan terhadap ibu, perempuan, anak yang harus kita berikan layanan dengan cepat sampai ke tujuan. Oke, berarti untuk masyarakat di Bandara Soekarno-Hatta jangan sampai ragu-ragu untuk bertanya pada polisi dan juga petugas terkait di pos terpadu ya, Pak Ronald. Ya, terima kasih Pak Ronald Sipayung atas wawancara bersama Kompas TV. Dan itu tadi Lintang dan juga saudara, wawancara kami dengan Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta terkait dengan pengamanan yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Tentunya kalau misalnya dari pihak Bandara Soekarno-Hatta sendiri memprediksi puncak arus perjalanan penumpang yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ini akan terjadi pada tanggal 28 Desember 2025 dengan pergerakan arus penumpang ini sekitar 181.000 dengan 1.141 penerbangan yang akan dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta pada beberapa hari lagi. Untuk sementara demikian, Lintang kembali ke studio. Baik, Niko, lonjakan penumpang diprediksi tanggal 28 Desember mendatang dan segala upaya dilakukan supaya menjaga kondusivitas di Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih Niko Anggriawan dan juru kamera Haniel Rivelino di Bandara Suta, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali.